Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Dean. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Akibat salah memilih teman, hidup Rachel harus berakhir sia-sia di usia mudanya dengan cara yang sangat tragis. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. John Anderson was by far the worst. He was definitely mocking. He would turn around and wink at us. I would always go into that courtroom with the feeling that I'm the closest physical resemblance there is to her. And I want them to look at me, and I want them to see her. And I want it to haunt them. Rachel Berkheimer adalah seorang wanita muda cantik yang digambarkan sebagai orang yang lucu, suka memberi, iseng, dan mempunyai senyum yang lebar. Dia tidak pernah melupakan hari ulang tahun dan selalu mengirim kartu kepada keluarga dan teman-temannya untuk memberitahu mereka bahwa dia mencintai mereka. Dia adalah orang yang ramah dan mudah sekali untuk berteman. Dia tinggal dan tumbuh besar di Tulalip, Washington. Rachel memiliki imajinasi yang besar, pandai meniru, dan dia bisa menirukan berbagai suara lucu yang bisa membuat keluarganya terhibur. Pada bulan Agustus 2001, Rachel kehilangan salah satu sahabatnya yang bernama Corey Haynes dalam kecelakaan mobil yang mengerikan. Dia sangat kesulitan dalam menerima kematian itu. Ayahnya mengatakan kalau hubungan Rachel dan sahabatnya itu seperti seorang kakak adik yang sangat dekat seperti belahan jiwa. Tragedi yang mengikuti kematian Corey semakin menghancurkan Rachel. Karena dalam tahun berikutnya, dia harus kehilangan 6 teman tambahan karena kecelakaan, tenggelam, bundir, dan penembakan yang tidak disengaja. Tetapi keluarganya yakin bahwa kematian Corey yang benar-benar mengubahnya. Rachel menjadi sangat tertekan dan orang tuanya membawanya ke terapis berharap kalau itu akan membantu. Rachel juga meninggalkan sekolah menengah dan masuk dalam sekolah alternatif tetapi keluar tak lama kemudian. Dia kemudian bekerja di Jimmy's Pizza dan Pasta untuk sementara waktu tetapi segera meninggalkannya juga. Rachel telah kehilangan arah hidupnya dan dia mengalami depresi berat dan mulai menjauh dari keluarganya. Kejatuhan itu akhirnya membuatnya mulai menggunakan kokain dan metamfetamin. Ayahnya mulai merasa khawatir tentang depresi yang dialami oleh Rachel dan mengkonfrontasinya pada beberapa kesempatan, menyuruhnya untuk mendapatkan pekerjaan atau kembali ke sekolah. Di titik terendah hidupnya, Rachel mendapati dirinya dekat dengan sekumpulan anak geng. Salah satunya bernama John Anderson yang menurut polisi setempat sering keluar masuk penjara dan menjadi anggota geng. Mereka menyebut diri mereka Northwest Mafia. Mereka biasanya mencuri narkoba, menjual beberapa di antaranya dan menggunakan sebagian besar darinya. Mereka tidak memiliki ambisi hidup lainnya, hanya selain duduk-duduk dan bermain video game dan merokok. Ayah Rachel akhirnya mengetahui tentang hubungan putrinya dengan John ketika dia menerima tagihan sebesar $640 dari sebuah perusahaan telepon. Tagihan telepon menunjukkan kalau sebagian besar panggilan berasal dari fasilitas permasyarakatan di Shelton, Washington. Merasa khawatir, ayahnya mencoba menyadarkan Rachel, namun Rachel mengatakan kalau John adalah pria yang baik dan tidak seperti yang orang lain pikirkan. Tetapi teman dan keluarganya melihat kalau hubungan mereka berjalan tidak baik karena John adalah pria yang cemburuan. John juga sering mengancamnya dan pernah satu kali saudara perempuan Rachel, Megan, melihat ada memar di tubuhnya Rachel. Pada akhirnya Rachel menyadari perlakuan kasar yang diterimanya dari John dan dia mengatakan kekhawatirannya itu kepada Megan. Dan dia berusaha untuk bisa keluar dari hubungan itu dan kembali ke keluarganya. Di suatu hari, Rachel berkata kepada keluarganya kalau dia mempunyai teman baru bernama Morris Rivas yang juga adalah anggota geng dari Northwest Mafia. Tetapi Morris memberitahu Rachel bahwa dia sedang berusaha untuk bisa keluar dari geng itu. Dia dan Rachel menjadi berteman dekat dalam tujuan mereka untuk bisa membebaskan diri. Sayangnya, John Anderson tidak membiarkan hal itu terjadi
dan Maurice terpaksa membuat keputusan paling menentukan dalam hidupnya. Dalam upaya untuk menyalahkan Rachel di depan anggota geng lainnya, John Anderson memberitahu mereka kalau Rachel membocorkan rahasia geng kepada teman-temannya. Hal ini membuat Rachel menjadi takut dan dia pergi ke saudara perempuannya Megan untuk meminta nasihat. Megan mengatakan kepada Rachel untuk berhati-hati dan menjauhi geng tanpa berpikir kalau John akan melakukan sesuatu yang nekat. Di satu malam di bulan September yang sejuk di tahun 2002, Rachel sedang berkumpul dengan 7 anggota Northwest di Everett. Dia bersama dengan Maurice sehingga Rachel merasa aman. Namun saat John Anderson tiba di pesta dan melihat semuanya sedang bersenang-senang, dia tidak menyukai apa yang dia lihat dan itu membuatnya marah. Dia mulai memukuli beberapa teman di wajahnya. Beberapa orang mulai mengeluarkan senjata dan ketika konfrontasi meningkat, Rachel mencoba untuk pergi, tetapi dia tidak akan pernah berhasil sampai ke pintu. John menjambak rambutnya, memukul wajahnya, menjatuhkannya ke lantai, dan beberapa pria lain mulai membantu. Mereka menendang kepala Rachel berulang kali dan seseorang di ruangan itu memerintahkan untuk menaikkan volume pengeras suara agar ceritanya tidak terdengar. Trisha Connor, pemilik rumah yang juga pacar dari salah satu anggota geng, baru pulang dari kelas keperawatannya. Ketika dia memasuki garasi, dia kaget melihat seorang wanita berambut pirang sedang diikat dan disumpal di lantai garasi. Dia menuju ke dapur untuk mengambil pisau untuk mencoba memotong ikatan di tangan dan di kakinya. Tetapi John turun tangan dan menghentikan Trisha menyelamatkan Rachel. Trisha diperintahkan untuk meninggalkan garasi dan mulai mendengar suara pemukulan. Dia kemudian melihat orang-orang itu memasukkan Rachel ke dalam tas ransel hitam besar dan mengangkatnya ke bagian belakang mobil jeep. John, Maurice, dan 2 orang lainnya kemudian mulai berkendara sejauh 48 km ke arah pegunungan. Begitu mereka tiba di kaki pegunungan Cascade, John Anderson, John Whittaker, dan Matthew Durham pergi untuk mengambil sekop. Yang mengejutkan, mereka meninggalkan Maurice di sana untuk menemani Rachel. Sementara yang lain pergi, Rachel memberitahu Maurice bahwa dia tahu dia akan mati dan Maurice adalah satu-satunya orang yang bisa membantunya. Rachel mulai memohon kepadanya untuk membiarkannya hidup, namun Maurice mengabaikan permohonannya dan memilih untuk tetap setia kepada John dan gengnya. Mereka kemudian menggali kuburnya saat Rachel berbaring di sana di hutan yang gelap. Kemudian John Anderson menyuruh anggota geng lain untuk mengeluarkan Rachel dari tasnya dan menelanjanginya. Mengikuti perintah, mereka mengambil semua pakaian dan perhiasan yang dipakainya. Rachel memohon kepada mereka untuk membiarkan dia menyimpan cincin yang diberikan oleh sahabatnya Corey, tetapi John Whittaker menolaknya. Rachel meminta agar dia diizinkan untuk berjalan ke dalam kuburnya sendiri. Saat dia turun di dalam lubang itu, Rachel berlutut dan mulai berdoa. Saat yang lain menyaksikan, John mulai menembak Rachel di bagian belakang kepala. Maurice hanya berdiri menyaksikan temannya mati dalam pembunuhan yang paling brutal. Di hari Rachel menghilang itu, dia memberitahu keluarganya kalau akan mengantarkan temannya ke bandara. Namun dia tidak pernah kembali ke rumah. Dan pada tanggal 27 September 2002, keluarganya melaporkan kehilangannya ke polisi. Keluarga Berghammer berkumpul bersama dan membagikan poster orang hilang di mana-mana. Polisi dengan agresif mengejar semua petunjuk yang masuk, tetapi penyelidik benar-benar mendapatkan terobosan dalam kasus ini ketika sebuah petunjuk diterima dari ibu salah satu anggota geng. Petunjuk itu dengan cepat mengubah arah penyelidikan dan mengarahkan polisi ke sebuah jeep merah yang didaftarkan dengan nama Matthew Durham. Di awal bulan Oktober 2002, polisi menangkap Matthew dan menekan pemuda itu untuk menceritakan semuanya. Matthew kemudian memberitahu polisi untuk menuju ke kaki pegunungan Cascade, di mana mereka akan menemukan sebuah kuburan dangkal. Matthew juga memberitahu polisi apa yang terjadi di garasi di rumah dan mengatakan kalau dia hanya diperintahkan oleh John Anderson untuk mengemudikan mobilnya ke tempat terpencil, yaitu tempat populer untuk kendaraan off-road. Matthew juga mengatakan bahwa John yang memberitahu di mana dia harus berhenti. John juga yang melakukan penembakan dan dia juga diancam akan dibunuh kalau dia sampai menceritakan peristiwa mengerikan itu.
Senjata pembunuhan ditemukan dibuang di sebuah kolam bersama dengan lakban, perhiasan, termasuk cincin kesayangan yang diminta oleh Rachel untuk disimpan. Juga ditemukan pakaian yang coba dibakar oleh para pelaku dan sekop yang digunakan untuk menggali kuburnya. Satu persatu polisi menangkap 8 tersangka dan semuanya saling menyerang untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. 5 dari tersangka akan menerima kesepakatan pembelaan dan hukuman yang lebih ringan sebagai imbalan atas kesaksian persidangan terhadap John Anderson si penembak, John Whittaker yang membantu menggali kuburannya Rachel, dan Yusef Jihad yang menyusun rencana pada awalnya. Nathan Loveless menerima hukuman penjara selama 30 hari. Tony Williams yang menyediakan lakban untuk mengikat menerima hukuman selama 9 tahun. Jeffrey Bart yang memukul Rachel saat di garasi menerima hukuman selama 10 tahun. Matthew Durham yang menyetir mobil saat menculik Rachel, dan Maurice Rivas yang membantu penculikan dan menggali kuburan mendapatkan hukuman 26 tahun di penjara. Pada tanggal 21 Mei 2004, hakim menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat kepada John Anderson. John Whittaker juga mendapatkan hukuman penjara seumur hidup dan Yusef Jihad mendapatkan 37 tahun hukuman penjara. John Whittaker yang awalnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat, pada tahun 2013 dia diberikan pengadilan ulang. Namun 3 tahun kemudian dia dihukum karena pembunuhan tingkat 1 lagi dan diberikan hukuman seumur hidup kedua tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Pada tahun 2022, Matthew Durham dan Maurice Rivas yang semula dijatuhi hukuman 26 tahun karena peran mereka, masa hukuman mereka dikurangi menjadi 22,5 tahun. Hakim Pengadilan Tinggi mengeluarkan keputusan itu 1 tahun setelah keputusan Mahkamah Agung Negara Bagian mengizinkan hakim untuk menghukum terpidana berdasarkan usia saat mereka melakukan kejahatan. Matthew dan Maurice yang masing-masing berusia 17 dan 18 tahun ketika mereka menculik Rachel ke lokasi pembunuhannya, sekarang akan dibebaskan dari penjara sebelum ulang tahun mereka yang ke-40. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!